Shalom, jumpa lagi dengan saya Sri Utami. Hari ini saya bersama dengan Miss Risma. Dia seorang guru. Hari ini Miss Risma mau berbagi atau mau share tentang perjalanannya bersama dengan Tuhan. Ya, Miss Risma ya. Oke, gimana Miss Risma perjalanan Miss bisa saksikan bersama dengan Tuhan? Apakah ada suka dan dukanya atau bagaimana? Oke, salam semuanya. Ini channel YouTube kakak ya? Iya. Channel YouTube Sri Utami. Ditanya perjalanan mengenal Tuhan, apakah ada suka dan dukanya juga? Kalau mau berbagi pengalaman mengenal Tuhan itu di usia 16 atau 17 tahun itu kalau sekolah masa-masa SMA sebenarnya udah mulai mencari mengenal Tuhan, lebih tepatnya Berarti dari usia remaja lah ya? Iya, dari usia remaja lah, mau dewasa gitu kan. Itu jadi di gereja kami itu biasanya ada ibadah anak muda. Ibadah anak muda ini setiap hari Sabtu. Jadi karena rutin dan memang aku yakin sih bahwa pas aku masuk ibadah itu sebenarnya itu bukan hanya rutinitas saja, tapi aku dijamah Tuhan. Ibaratnya iya memang aku Kristen dari kecil, sejak lahir Kristen. Tapi yang benar-benar merasakan ada ada perasaan yang baru gitu. Jadi artinya gini, aku menyadari bahwa aku itu manusia yang memang ketika dibukakan tentang dosa, aku menyadari bahwa aku berdosa. Dan ketika aku mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, aku sadar bahwa sebenarnya iya memang dari dosa itu aku sebagai manusia kadang sering berbuat dosa yang memang aku pun sadar bahwa itu karena kemanusiaan, kedaginganku. Jadi dengan semuanya itu aku membutuhkan Tuhan, aku membutuhkan Yesus sebagai Tuhanku, juru selamat. Jadi ketika itu aku memutuskan untuk menerima Dia secara pribadi, dan memang ada perbedaan sih. Perbedaannya dari yang asal ngomong, pikiran, sikap yang memang sehari-hari baratnya ya biasa aja, tapi ketika udah mengenal Tuhan, udah bertobat, udah tahu hidup ini untuk Tuhan, kayak Tuhan itu masuk dalam diriku, aku dituntun untuk berkata-kata seperti yang difirmankannya. Baratnya memang ia capek, terus dalam keadaan sakit, ya langsung berpengharapan kepada Tuhan bahwa aku sembuh, melalui obat ini aku sembuh. Terus waktu itu selesai tamat SMA, selalu mintanya sama Tuhan, berpengharapan sama Tuhan. Sudah mulai dekat sama Tuhan iya, ya? Jadi ada relasi lah, hampir tiap hari berdoa, dan hari-hari itu memang merasakan Tuhan itu berjalan bersama aku. Tapi pernah nggak Miss Risma ini punya pikiran mau mengundurkan diri dari Tuhan atau untuk meninggalkan Tuhan? Kalau mengundurkan diri atau meninggalkan, enggak. Artinya karena udah begitu merasakan senangnya, bahagianya mengenal Tuhan. Artinya gini, aku sempat mengalami yang namanya kasih mula-mula itu, yang berpikir bahwa ketika aku dapatkan Tuhan, semuanya pasti bisa juga aku dapatkan. Jadi waktu aku terima Tuhan pertama kali, kasih mula-mula itu sepertinya yang lain itu nggak penting, hanya Tuhan yang penting. Itu waktu itu ya. Berarti perjalanannya bersama Tuhan berarti pernah juga ya mengalami kesulitan, tapi tetap setia. Kesulitannya begini sih, kadang kejatuhan dalam dosa, masih mau
dalam hal-hal tertentu, pergumulan tertentu kadang mengandalkan pikiran, hampir putus asa, terus hampir kayak menggerutu. Semakin kesini, maksudnya semakin umur semakin bertambah, masalah semakin kompleks, terkadang kita kurang mengandalkan Tuhan sih lebih tepatnya. Tapi dalam perjuangan itu pun, dalam kejatuhanku berkali-kali, Tuhan selalu kayak hadir, bukan kayak ya, Tuhan selalu hadir untuk datang, aku selalu ada untukmu. Itu sih yang membuatku sadar bahwa bahwa Tuhan baik. Tuhan baik kali. Tuhan sangat baik ya. Iya, Tuhan baik. Ya, benar. kasihnya nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Kita aja manusia yang selalu berubah. Jadi kira-kira apa nih pesannya bagi setiap yang mendengar nih kesaksian Miss, apa pesannya buat anak-anak Tuhan, bagi orang percaya yang hari ini yang sudah dengar kesaksian Miss Risma, Miss Risma bisa kasih pesan? Kalau aku begini, saat kita jatuh dalam dosa, saat kita mengalami pergumulan, sebenarnya itu ada hal-hal yang membuat kita mengingat bahwa Tuhan selalu mengampuni kita, Tuhan selalu datang kepada kita. Artinya jangan pernah meninggalkan Tuhan sesulit apapun, seberat apapun hidup di dunia, karena sebenarnya hanya Tuhan juga satu-satunya yang bisa kita andalkan. Berarti intinya jangan kita kehilangan Tuhan karena sesuatu, Benar. tetapi lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Tuhan. Benar. Iya. Iya. Terima kasih Miss Risma. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara mendengarnya. Maju terus bersama dengan Tuhan. Shalom. Salam.